Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pada makalah telaah materi akidah kelas 9 pada mata kuliah telaah materi akidah halak yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan langsung menjelaskan apa saja yang sudah dijelaskan dalam makalah ini. Yang pertama yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Ingatlah, manusia akan terus bertambah usia dan meninggalkan dunia ini, akhirnya kembali menjadi tanah, langit dan bumi akan hancur pada saatnya, ia akan kehabisan cahayanya. Ada 3 golongan orang yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama, golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Yang kedua, golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi. Yang ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Terus selanjutnya, dalil tentang keimanan pada hari akhir seperti dalil aklinya, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia, begitu pula alam semesta dan segala isinya, dan akan mengalami kerusakan, kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk dalil naklinya dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, Ya sya yatawalla 'ana sya'ati iyana marsaha qul innama 'alaiha inda wa rabbi yujalliha lahu illa huwa talqafi, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya banyak juga pada surat Quran Al-Hajj, At-Taha dan sebagainya. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama, alam barzah, yaumul ba's dan yaumul hasyr, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, yaumul jaza. Dan yang terakhir, tanda-tanda terjadinya hari akhir. Yang pertama, hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, dosa dan salah. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya dan sebagainya. Untuk tanda kubro yaitu turunnya Dajjal, munculnya binatang yang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat dan keluarnya gas beracun dari sudut bumi. Untuk yang selanjutnya tentang pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tentang yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri. Seperti dalam sabda Rasul yang artinya, barang siapa menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Seperti dalam hadis riwayat Tabrani. Dalil perintah berilmu dalam surat Quran Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Dan banyak-banyak lagi dalil tentang berilmu. Perilaku orang berilmu, tenang dalam berpikir, suka kenyamanan, keamanan dan ketertiban, selalu berwajah ceria yang lapang dada, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk dampak positifnya, bagi diri sendiri ilmunya semakin luas, banyaknya hidupnya bermanfaat dan sebagainya. Bagi orang lain dapat mengajarkan orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar artinya ketetapan keputusan dan kehendak hukum. Untuk qadar secara bahasanya yaitu kepastian. Dalil tentang qada dan qadar seperti
dalam Quran surat Ar-Ra'd yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka dan Dia. Juga banyak lagi dalil-dalil tentang qada dan qadar seperti Quran Al-Hajjab ayat 39, Al-Qamar ayat 49, Al-Hadid ayat 29. Macam-macam takdir. Yang pertama takdir mubrab, yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan tidak oleh ditawar. Takdir mu'allaq, yaitu takdir yang dapat masih diusahakan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya contoh-contoh qadar, yaitu seperti Ibu Ani. Ibu seorang ibu istri yang mandiri, keadaan suami yang disakit-sakitan dan memiliki 4 orang anak. Perilaku beriman kepada qada dan qadar, yaitu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan ikhtiar, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, rela dan menerima pemberian Allah dan tahan godaan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.